Pendidikan Islam anak usia dini Bapak Dr. Asep Mulyana MSc. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam anak usia dini Bapak Burtam Saidi SAG MUDI. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa YIN Syekh Nurjati. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Saudara Rifki Muhammad Nurholis. Dan yang terhormat Ketua DEMA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Saudara Saifuddin. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Islam anak usia dini Saudari Nindi Octavia. Yang terhormat Ketua Pelaksana Saudari Alvin Khairusa. Dan juga yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAG yang sudah berkenan untuk hadir di sini sebagai pemateri. Terima kasih Bapak. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat iman Islam kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berada pada acara Gema Ramadan dengan tema merajut mahabbah di bulan yang berkah. Tepuk tangannya mana teman-teman? Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'in-tabi'atnya. Semoga selalu tercurah limpahkan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin, sebelumnya perkenalkan saya Sri Heti yang akan menjadi moderator pada acara kali ini. Untuk itu, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang sudah ada di depan kita semua, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani selaku pemateri pada hari ini. Di sini saya akan membacakan CV atau riwayat hidup dari Bapak Ahmad Yani. Identitas diri, nama Dr. Haji Ahmad Yani MAG, NIP atau NIP 197510101050105. Riwayat pendidikannya yaitu lulusan dari IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon, S1 Pendidikan Agama Islam pada tahun 1996, lalu Magister di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 Studi Pendidikan Islam pada tahun 2002, dan Doktor di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S3 Studi Pendidikan Islam pada tahun 2018. Beliau juga merupakan seorang yang aktif di lingkungan masyarakat ya Bapak. Sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu ada peran lembaga pendidikan anak usia dini dalam menangkal radikalisme sebagai ketua pada tahun 2020. Lalu ada tracer studi alumni pendidikan anak usia dini sebagai ketua pada tahun 2019. Penguatan teknologi pendidikan madrasah di pesantren Al-Mutawali Cilimus Kuningan, Jawa Barat sebagai narasumber pada tahun 2020. Lalu ada program radikalisasi dalam lembaga permasyarakatan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Lapas Kuningan pada tahun 2021 sebagai narasumber juga. Lalu ada pengalaman jabatan yang pertama itu di Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau P3M Cirebon sebagai Kepala Unit pada periode 2019 sampai 2011. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Sekretaris pada tahun 2011 sampai 2013.
Ada juga sebagai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jabatannya itu sebagai ketua pada periode 2019-2023. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Yani ini. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ahmad Yani saya persilahkan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Wakil Dekan FITK Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG, sekaligus sebagai Kajur Piaut periode 2015-2018. Yang terhormat Kajur Pendidikan Islam Anak Usia Dini Bapak Dr. Haji Asep Mulyan MSI, Bapak Sekretaris Jurusan yang hadir, Bapak Ustadz Kiai Uttam Sayyidi MAG beserta Mas Gus sebagai staf TU di jurusan Piaut, Ketua Imamisi, Ketua Him Paudi, Imam Paudi ya, Piaut, dan jajarannya, adik-adik semua, mahasiswi dan mahasiswa jurusan Piaut dan FITK yang saya di Cirebon. Tak lupa perwakilan dari tim monitoring kegiatan SMA ya, Institut Yayasan Cirebon. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan sore ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah sehat walafiat. Karena itu nikmat panjang umur dan kesempatan luang waktu demi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Ini patut kita syukuri karena Ramadan yang penuh barokah ini salah satunya HMJ, yaitu Him Paut, bisa kumpul. Kalau tidak ada Ramadan belum tentu, betul? Nah, ini sudah satu keberkahan. Dan berkah kedua, narasumbernya juga ya bukan orang lain, tapi Kajur As-Sabiqun al-Awwalun. Kajur pertama PAUD atau PGRA 2013-2015. Jadi sebelum Anda lahir, Bapak sudah jadi Kajur. Ya Kajur apa aja ya. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan mudah-mudahan kepada kita. Bapak Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik bagi Bapak dan syukur mahasiswa di HMJ manapun bisa mengadakan kegiatan siar Ramadan seperti ini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Ramadan dalam berbagai perspektif pasti membawa barokah. Termasuk pada sore ini selain silaturahim adalah silatul ilmi dengan tema merajut mahabbah di Ramadan yang penuh berkah. Ini keren nih. Ya, merajut itu kalau dalam menyulam ya, bagaimana sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya.
Bagaimana sambung menyambung anyaman, kemudian dirajut sedemikian rupa menjadi satu, bisa menjadi sair. Sair itu juga keranjang. Yang penting yang mahasiswa jangan makan keranjang. Ya, dirajut. Dirajut itu sambung disambungkan, yang belum bersatu disatukan menjadi sebuah kekuatan, elemen-elemen dalam suatu sistem merajut. Nah, sekarang al-mahabbah, Anda mengambil tema ini sudah dalam konsep mistisisme dalam Islam, tasawuf, konsep mahabbah. Nah, ini mahabbah bukan mahabbah sembarangan sebagaimana orang yang maaf cinta monyet, tetapi mahabbah di sini konsep yang luhur, konsep yang mulia, yang dalam Al-Quran dari pasimanakat al-hub terulang 83 kali. Nah, apa itu mahabbah? Kalau dalam bahasa Arab, Pak Sekdur kita ini basis ilmunya bahasa Arab. Ahabba yuhibbu, ya mahabbatan, kecenderungan hati terhadap sesuatu itu adalah al-mahabbah. Dari kata ahabba yuhibbu, mahabbatan, bahasa Arab. Nah, dapat juga diartikan sebagai loving deeply, ya, mencintai secara mendalam. Jadi kalau asal cinta diungkapkan dengan kata-kata I love you, itu belum cinta. Itu masih peri-peri, masih di pinggiran itu. Jangan percaya kalau kalian mahasiswi lalu ada lawan jenis yang mengatakan I love you, ana uhibbukum, ana uhibbuki, atau ana uhibbukunna kalau banyak. Nah, itu jangan percaya, itu bukan mahabbah, tapi cintanya lindur, ngigau. Maksud ngigau itu belum bisa dipastikan apakah dia cinta yang sungguh-sungguh atau cinta-cintaan, sehingga orang bilang cinta monyet kalau dalam pergaulan ABG. Ya, kenapa? Ya maaf, karakteristik kerak atau manki itu ya tidak ada yang sejati. Kalau ada makanan berebut, kemudian lari, coba aja kalau Anda lewat Pelangon, bangsa pisang, berebut, wah lari. Nah, itu bukan cinta sejati. Nah, al-mahabbah, mengapa teman-teman kemudian menyajikan tema yang luar biasa menurut Bapak? Karena bagaimana ini dirajut mahabbah ini untuk menjadi sebuah mahabbah yang merupakan karakter mulia bagi seorang pribadi muslim, di mana al-mahabbah itu menurut al-Mu'jam al-Falsafi dikatakan bahwa lawan dari al-mahabbah adalah al-baghdhu, ya, benci. Jadi lawan dari cinta benci. Nah, tadi diartikan bahwa mahabbah juga sebagai loving deeply, cinta yang mendalam. Jadi kecenderungan hati untuk mencintai sesuatu, bukan saja dirinya, diindikasi terdapat cintanya itu bukan hanya kepada dirinya, bahkan pengorbanan jiwa sampai harta kalau sudah levelnya mahabbah. Jadi luar biasa teman-teman mengambil tema ini. Di Al-Quran diulang sampai 83 kali makna al-hub, yang berarti cinta. Nah, dalam konteks ini yang teman-teman inginkan dalam pandangan Bapak, bagaimana merajut mahabbah ini untuk mendapatkan ridho Allah? Karena cinta yang dimaksud bukan cinta biasa, tapi cinta seorang hamba kepada Sang Khalik. Dan bagaimana Sang Khalik mencintai hamba yang punya mahabbah? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ini hukum kausalitas. Baginda Nabi itu kekasih Allah yang sangat Allah cintai, sehingga
Allah Subhanahu wa taala sebagai simbolik sampai mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31 ini, katakan wahai kaum Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Nah, jadi kalau cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku baginda Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah. Karena itu baginda Nabi pasti sangat memiliki karakter mahabbah kepada Allah. Karena itu Allah pun mencintai hambanya yang punya mahabbah. Jadi kalau kita semua sebagai hamba Allah tidak punya mahabbah kepada Allah, Allah juga tidak memiliki kecintaan kepada hamba-hambanya yang tidak punya mahabbah. Nah, bagaimana merajut mahabbah yang punya nilai dan kedudukan yang sangat mulia? Karena indikator mahabbah itu beda dengan sekedar ungkapan kata-kata seperti tadi, saya cinta kamu. Ini nggak bisa mengukur bahwa itu mahabbah yang sesungguhnya. Mahabbah yang sesungguhnya merupakan kecenderungan hati seorang hamba Allah, kita semua, untuk mencintai Allah dengan tulus, yang kemudian terrefleksi, terjewantahkan dalam sebuah attitude, performa, sikap yang melahirkan sikap diri, attitude, personality, asoksial, personality yang baik, lalu sikap sosial berdampak positif bukan hanya kepada individunya tapi juga kepada sesama, dan berikutnya juga kepada sesama. Jadi secara sosial kepada dirinya, kepada komunitas, dan juga kepada makhluk Allah yang lain. Jadi kalau seorang hamba masih menjadi seorang destroyer, perusak, selalu membuat sadar kerusakan-kerusakan di bumi, walau tidak langsung merasa berdosa kepada Allah, tapi kemudian merusak dan kemudian benci, hasud kepada sesama makhluk, kepada sahabat, kepada saudara muslim, bahkan ke agama yang lain, menebar kebencian, berhasud ria secara bersama-sama, bagaimana membenci kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki karakter sikap mahabbah. Berarti tugas berat bagi lingkungan pendidikan, pesantren, ulama, ustadz, cendekiawan, bagaimana agar seorang muslim memiliki jiwa mahabbah. Nah, karena itu berikutnya, bagaimana jiwa mahabbah itu terrefleksi tadi kepada sikap diri dulu. Ya, sikap diri itu karakter pribadi. Nah, ini yang harus dilatih di Ramadan, karena untuk melatih merajut mahabbah di bulan barokah. Seperti apa langkah-langkahnya? Ya, Allah ini sangat cinta kepada baginda Nabi. Allah ini kan saking cinta kepada baginda Nabi pun cinta kepada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Kayaknya kita belum bisa memiliki sikap seperti ini aja, kita belum bisa. Jadi keberimanan kita tidak sampai kesempurnaannya tercapai kalau mencintai orang lain belum bisa seperti mencintai diri sendiri. Kalau mencintai diri sendiri secara umum kita sudah bisa secara umum, tapi banyak orang termasuk mahasiswa yang belum bisa mencintai dirinya sendiri. Maaf, isu-isu yang murahan di kampus KS itu menunjukkan bahwa kalian tidak mencintai diri sendiri. Kenapa? Dibuat suram masa depan kalian oleh kalian sendiri, dan juga merusak orang lain, alma mater sendiri. Kalau iya, maka Bapak lebih setuju bicara tentang KS yang saat ini, keluarga sakinah, keluarga sejahtera. Itulah KS yang Bapak miliki. Setuju? Setuju. Serem kalau KS yang itu. Bapak setiap kuliah baru menang daripada membahas KS yang itu menyeramkan. Berarti tidak memiliki
kita landing menuju UIN, kemudian harus tercoreng kalau betul gara-gara itu, maka Anda pun ke bawah karena Anda ada dalam acara ini. Karena itu jangan di-share lagi, itu akan menebar fitnah dan kebencian. Kalau itu betul, tinggal diserahkan kepada yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab di kampus ini. Kalau dibiarkan oleh pimpinan, dosa. Tetapi kalau kalian disuruh malah menebar dan ternyata tidak terbukti, berarti Anda sudah menebar fitnah. Dan kalau itu berarti belum menunjukkan pribadi yang memiliki mahabbah. Karena mahabbah itu refleksi utama, pertama cinta kepada diri kita. Bentuk cinta diri kepada kita ini karena cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan bahwa innallaha, bahwa Allah itu yadlimu nafsi muharraman. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Fala tadzalamu, ini dalam kitab Nasaihul Ibad. Maka kalian jangan saling mendolimi. Allah bersumpah bahwa mendolimi itu haram. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Nah, kemudian kalau kita menebar kebencian, tidak memiliki rasa mahabbah termasuk kepada diri sendiri, nah berarti apa yang terjadi? Fala tadzalamu anfusakum. Janganlah kalian saling mendolimi di antara diri kalian. Nah, Anda semua, wahai para mahasiswa dimanapun termasuk Piawun, jadi ciri bahwa kita punya mahabbah kepada diri sendiri, maka jadikanlah akal sebagai raja dan jangan jadikan nafsu Anda. Jadikan akal jadi raja dan nafsu menjadi tawanan. Ya, kun akil, kun ya, al akhlak amiron. Jadikan akal kalian sebagai raja. Jadi berpikir naluri sehat. Ini baik nggak sebagai alma mater kampus Islam? Ini baik nggak sebagai seorang perempuan kalau melakukan sesuatu, apalagi yang dengan bukan mahram? Oh, nggak baik. Akal sehatnya bicara, sehingga tidak melakukan hal yang tidak seharusnya menurut agama. Nah, ini sudah luar biasa. Akalnya jadi raja, amir, dan nafsunya tidak diperturutkan, nafsunya jadi tawanan. Tapi celakalah kalian yang menjadikan akalnya ditawan, tapi nafsunya jadi raja. Wah, diubah. Nah, ini bahaya. Nah, Ramadan melatih nafsu itu ditawan. Walaupun tidak 24 jam, dari setengah 5 sampai nanti maghrib, ditawan dulu nafsunya. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan intim bagi suami istri. Dan ini menunjukkan bahwa inilah karakter malaikat, di mana malaikat ini tidak bernafsu, tidak punya istri. Malaikat pun kemudian tidak makan, tidak minum. Kita diberi nafsu, bisa tidak makan. Kita diberi nafsu, bisa menahan lapar. Tidak berhubungan intim bagi yang sah dengan suami istri. Sementara, wah itu keren. Berarti kita dilatih Ramadan ini, keberkahannya. Kita saking cintanya kepada ajaran agama ini, Allah merasa selalu mengawasi kita. Anda semua berpuasa atau tidak, Bapak nggak tahu. Dugaan Bapak ada yang nggak puasa karena rukshoh syariah. Pasti ada yang nggak puasa. Kalau puasa semua, subit kuping Bapak, asal jangan dua-duanya. Ya. Nah, itu adik-adik 5 menit lagi. 5 menit lagi bicaranya nanti. Nah, karena itu refleksi interaksi kita antar sesama. Kalau dorongannya nafsu bukan atas kecintanya kepada Allah, maka itu bukan mahabbah. Contoh, ini anak kos, lalu teman laki-lakinya nganter, tapi nganternya bukan karena Allah, karena sesuatu, masalah pasti di jalan. Yo, masalah yang di jalan. Minum saja, minat anaknya suami lo. Nah, ini karena apa? Yang dipakai mahabbahnya bukan cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, wah ini bukan mahram. Saya nggak berani mengganggu walaupun orang tuanya di Jakarta.
jauh dari tema ini. Itu bukan dirajut tapi disobek-sobek mahabbah kepada Allah. Karena kalau mahabbah kepada Allah berarti cinta ajaran Allah, cinta sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah satu SKS. Nah, kedua, bukti mahabbah itu harus terrefleksi selain kepada diri sendiri, kepada sikap sosial. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Ihsan itu level manusia yang sudah keren, yang berakhlak mulia, tidak lagi hanya sekedar tampak lahirnya saja yang ganteng, yang cantik, tapi hatinya, uluhiyahnya sudah benar-benar baik. Orang ihsan itu kepada musuh saja nggak balas dendam. Sulit rasanya kalau ada orang yang menghina kita, lalu kita tidak membalas dengan menghina lagi. Pengennya 1 lawan 1. Lu menghina, gue balas. Nah, itu positif. Kalau orang ihsan, orang lain benci, biarkan. Kalau dia membenci saya dan saya adalah makhluk Allah, berarti dia juga membenci Allah. Tenang saja. Nah, untuk memiliki karakter pribadi yang tidak gentar ketika dicaci, tidak merasa bereaksi dengan nafsu, dilawan dan dibahas, wah itu perlu latihan. Nah, inginnya kita ini selalu membalas. Nah, karena itu orang yang bersifat ihsan, orang-orang yang hebat, yang punya mahabbah kepada sesama, sudah muhsin. Dia benci kita, tidak dilawan benci. Dia pernah mengasuh kita, kita nggak dilawan oleh asuh lagi. Itu namanya orang-orang yang muhsin. Nah, ini mahabbah dalam arti interaksi sosial. Jadi dalam lingkungan sosial, ya tadi belum jelas masalahnya, terus saling gibah, saling benci, saling kemudian provokasi. Nah, itu sudah tidak bagus secara interaksi sosial. Berarti tidak mencerminkan mahabbah kepada Allah, karena dibuktikan secara sosial. Jadi orang yang memiliki mahabbah, dia akan harmoni kepada Allah dan harmoni kepada sesama. Oke, yang terakhir adalah sikap karakter yang mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Ya, contoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kategori ketiga, cinta pribadi, sikap diri, cinta kepada sesama, sikap sosial, dan yang ketiga cinta kepada apapun yang Allah cintai. Contoh ayat Al-Quran yang 83 kali itu salah satunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Berarti kalau orang selalu bertobat, orang yang terus berusaha untuk mensucikan diri, itu berarti dicintai Allah. Kita berusaha itu. Maka output ya, hasil dari rajutan, rajut mahabbah itu kalau konkret bisa built-in dalam pribadi seorang mahasiswa muslim kita semua, maka akan melahirkan karakter berikut sebagai kesimpulan. Pertama tadi muhsin, siapapun yang berbuat jahat kepada kita tidak berpikir dibalas dengan kejahatan. Kalau masih dibalas belum kategori muhsin. Nah, bahasa lainnya kita mengingat tentang 3 dimensi Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan adalah amal perbuatannya, muhsin adalah orang yang berbuat ihsan. Alhamdulillah kana katara wa illam takun tara wa innahu yarah. Seakan-akan kalau kita menyembah Allah itu Allah bisa kita lihat, tapi karena penuh noda, penuh dosa, dan hanya nanti suatu saat kita pertemukan di yaumul qiyamah dengan bersama dan bertemu dengan Allah, maka walau Allah tidak bisa kita lihat, tapi yakin Allah selalu melihat kita. Nah, muhsin, orang yang muhsin aktivitinya adalah ihsan. Ihsan dalam arti lain bisa profesional. Innallaha katabat ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan orang untuk profesional dalam segala hal. Artinya menunjukkan kebaikan sampai menyembelih aja karena mahabbah kepada makhluk. Tetapi kan silakan kuasai makhluk di bumi dan segala isinya, kata Allah. Nah, bentuk cintanya bukan disembelihnya, tapi sembelihlah dengan pisau yang landap. Itu bentuk mahabbah dan ihsan kepada hewan yang boleh dibunuh. Kedua, muttaqin akan lahir dari orang yang mahabbah kepada Allah yang hebat, itu karakter takwa, dan Ramadan mengantarkan itu. Kemudian yang ketiga, muqsitin, orang yang berusaha berbuat adil, muqsit. Kemudian al-mutawakkilin, karena dia
orang yang sudah terlatih cinta kepada Allah dengan kecenderungan hati yang total, berkorban bukan hanya dengan dirinya, harta dan jiwa juga siap demi untuk Allah, maka dia pasti sudah hebat berpasrah dirinya. Itulah al-mutawakkilin. Kemudian berikutnya adalah al-mutatahhirin, berusaha untuk selalu mensucikan diri. Mensucikan diri itu dua, dalam arti biologi, yaitu kita berwudu, dalam arti filosofi adalah menghindarkan dari dosa-dosa yang akan merusak hati. Dan yang keenam adalah at-tawwabin, orang-orang yang bertobat. Dan yang terakhir, dia selalu berjihad sofan wahidah, dalam barisan yang tegak lurus. Seperti HMJ PAI atau HMJ Impaul ini semangat untuk membuat anak Indonesia ceria. Di mana-mana didorong agar seorang karakter calon guru piau tidak ada yang raih maghrib, wajahnya sumai, ceria, basyasah, dan tiap hari sedekah karena senyum terus. Baik, terima kasih. Mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Tenang kalau Bapak agak sedikit panjang supaya tidak terlalu lama ngomongnya gitu. Ini termasuk buru-buru tapi nggak apa-apa. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Masya Allah sekali ya teman-teman untuk materi hari ini. Apakah sangat bermanfaat dan terhibur untuk teman-teman? Bermanfaat. Namanya bioskop, ada hiburan. Baiklah, untuk selanjutnya perlu dicintai lagi. Lanjut tapi. Baiklah, untuk selanjutnya untuk teman-teman baik yang di rumah maupun yang di sini, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, silahkan. Untuk sesi tanya jawab ini saya memberikan 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, pada tanya, ayo. Pada tanya. Via online. Ya, untuk yang via online dari siapa? Dari saudara Najib. Ya, Boleh silakan. Izin membacakan, izin bertanya, kehausan hati dapat melupakan mahabbah kita kepada Allah. Ketika kita lupa, apakah kita dikatakan belum mahabbah? Lalu bagaimana cara awal menumbuhkan rasa mahabbah sedangkan hati sudah cukup rapat? Masya Allah sekali, ini pertanyaan dari saudara Muhammad Najib. Untuk Bapak, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Nanti yang Yang di sininya langsung yang di sini itu. Ayo mau ada. Ada pertanyaan dari via online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin bertanya, contoh perbuatan ihsan itu bagaimana ya Pak? Untuk perbuatan ihsan. Ya. Ada? Di sininya enggak enak. Baik, sudah 2 pertanyaan dari yang teman-teman yang ada di rumah. Untuk yang di sini, apa ada yang bertanya? Nama sebutkan, nama asal. Nama saya Nama sesuai KTP. punya Satu nama. Iya. Siapa namanya? Nama saya Alvin Nisa. Alvina. Alvin Nisa. Di sini saya ingin bertanya. Nah, seperti apa atau bagaimana kita sebagai remaja, kebanyakan remaja Pak, bagaimana cara kita sebagai remaja untuk menumbuhkan atau menambah rasa
Instan. Instan. Indomie sih. Biasa makan Indomie dari kecil. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, good question. Baik, terima kasih untuk ketiga penanya. Untuk itu saya serahkan lagi kepada Bapak Ahmad Yani untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, bagaimana mengobati hausnya hati? Ya, ini sudah wilayah alegoris ya, bukan lagi wilayah yang literalis. Yang literalis itu secara literal kita paham. Haus hati itu punya makna yang filosofi. Ini pertanyaannya keren ya. Ya, kalau haus kan cenderung ya mulut kita haus dia tenggorokan ya, tapi melalui mulut ingin minum haus. Nah, hati ini cermin. Hati ini cermin. Nah, bagaimana untuk kembali mengobati rasa haus yang sudah tertutup? Nah, kita mengingat karakteristik hati. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena ini yang diajak masalah hati, idza adnaba dzanban maka fi qalbihi nuqtatas sauda. Kalau seorang hamba berbuat satu dosa, maka ada dalam hatinya satu bercak noda setiap dosa yang diperbuat. Ada lanjutannya di sini. Kalau kemudian tidak segera beristighfar dan berwudu, artinya dosa-dosa kecil itu la tahtakir sogirotan, jangan nganggap remeh terhadap dosa-dosa kecil, karena inna sogirota yatasya'abu. Wah, dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang, kabirotan menjadi dosa gede. Jadi awalnya hausnya sedikit, kemudian sangat haus. Nah, haus dalam arti desire, nafsu, semangat. Kalau nafsu ingin haus yang maksud minum, seperti kita nanti menjelang berbuka, rasanya ingin es 200 derajat Celcius. Minus, ya panas atau minus 2 derajat Celcius. Wah, saking ini dinginnya. Nah, nafsu itu cenderung ya progresif, apalagi nafsu amarah. Nah, yang dimaksud ananda itu dugaan Bapak. Hati yang artinya haus terhadap kebenaran, haus terhadap sebuah keadilan, haus terhadap sebuah kelembutan. Pokoknya semua hal yang baik, hakikat hati itu pasti haus. Artinya menerima yang baik, karena hati ini cermin, hati ini adalah sumber kebaikan, instrumen ya, yang luar biasa yang dijadikan oleh Allah. Di dalamnya ada qalb, kemudian juga ada sir, kemudian ada fuad, ada lub. Ini hati itu punya lapisan-lapisan. Maka kalau dalam bahasa harian, mohon maaf ya, dari lubuk hati paling dalam. Memang lubuk itu artinya hati paling jero. Jadi dalam, awas, dalam. Jadi kalau ini hati dalam hati paling luar banget, saudara, dada. Dalam kali kolom, ya bukan kalau masih sering terjadi goncangan. Tapi kalau sudah hati yang dalam, maka kalau hati Anda yang dimaksud hausnya, mungkin spare partnya dan rusak. Karena spare part yang dimaksud, maaf, tadi dosa-dosa kecil yang merusak hati. Awalnya kan biasa-biasa saja, tapi karena terus jadi gunung, biasa melakukan hal-hal yang kecil, dari mulai membicarakan orang lain, daripada gibah sedikit-sedikit, kemudian ya terlalu kesana kemari dengan yang bukan mahram, dan semuanya terus jadi yang hal-hal tidak benar menurut syariat, tapi karena dibiasakan menjadi merasa benar. Nah, itulah yang kemudian bisa menggelapkan hati, karena dosa-dosa kecil itu menjadi bagian maksiat. Ya tasya'abu, dosa kecil itu menjadi bercabang-cabang, kabiran kemudian menjadi dosa yang besar juga. Maka jangan remehkan kata Nabi dosa-dosa kecil. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kalau sudah satu nuktoh itu bercak titik. Idza adnaba dzamban, kalau seorang hamba berbuat satu dosa, maka ada dalam hatinya nuqtatas sauda, satu bercak hitam. Makanya ada qalbun alim, ada hati yang bersih, yang sehat.
Ada qalbun mayyit, ini yang mengerikan. Amlam tumudhirhum la yu'minun. Jadi diperdengarkan, dinasihati, diberikan advice, tidak ngaruh. Dan ini pernah dan banyak kasus anak-anak yang diperingatkan sama orang tua sudah nggak ngefek. Karena kalau dalam bahasa Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim, sudah menjadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, ini menjadi repot. Instrumen yang Allah berikan tidak bersinar lagi, tidak menjadi pelita lagi, redup. Karena apa? Dosa-dosa kecil yang terbiarkan, tidak segera beristighfar dan kemudian berwudu dan mohon ampun kepada Allah. Oke, itu satu ya jawabannya. Sehingga tidak lagi haus terhadap kebenaran, tidak lagi sensitif untuk menerima kebaikan. Tapi kalau kuliah pura-pura saja. Kenapa? Hatinya sudah banyak pecahnya. Yang ngeri kalau sudah khatamallah terkunci. Kenapa? Tadi walaupun mayyit, hatinya sudah seperti mayyit, tidak sensitif. Kalau hati yang sensitif, naik dimarahin sama akak, sakit nggak? Sakit. Kan di psikologi perkembangan ada penelitian Elizabeth Harlow, di mana seorang perempuan lagi hamil dimasukin ke laboratorium, dimarah-marahin sama suaminya, tapi pakai skenario seolah-olah alamiah. Ternyata seorang istri yang lagi hamil dimarahin, diselingkuhin suaminya, disakiti, ternyata jadinya berubah. Berarti rangsangan dari luar sangat berpengaruh secara fisiologis dan psikis. Nah, kalau orang sudah nggak punya hati, dalam arti tidak punya hati itu bukan dagingnya mengupalnya, semuanya ada, tapi nggak berfungsi lagi karena tertutup. Ngeri kan kalau punya hati tapi tak berhati. Nah, ini apa? Nggak ngefek, dinasehatin juga nggak ngaruh. Bahkan ngeri kalau sudah berbuat aniaya, tidak lagi ada rasionalitas karena nafsunya yang menjadi raja dan akalnya kemudian jadi tawanan. Oke, itu satu. Yang kedua, contoh karakter nyata orang yang berbuat ihsan itu seperti apa? Nah, bukan berarti si ihsan berbuat. Itu kalau namanya ihsan berbuat, ya ihsan terus karena namanya ihsan. Tapi ihsan dalam arti konsep dimensi Islam, iman, Islam, ihsan, dia sudah yakin kepada Allah dengan agama yang diyakini, yaitu Islam sebagai agama yang hanif, kemudian merefleksi diri menjadi seorang pribadi yang berakhlak mulia. Seperti apa orang yang berakhlak mulia? Ya, banyak contohnya, seperti di Al-Quran. Ihsan itu dalam profesi guru profesional, the right man on the right place, what syai'in fi ma'alihi. Kalau menempatkan orang sesuai dengan job dan profesinya dan keilmuannya. Kalau dia menempatkan sesuatu tepat sesuai pada tempatnya, nah itu sudah ihsan dalam konteks adil. Ihsan dalam arti yang lain banyak sekali. Seorang suami sayang kepada istrinya, bentuk sayangnya itu bukan hanya dikasih duit aja mentang-mentang kaya. Nimah bulanan, tapi suaminya nggak pernah pulang-pulang. Bang Toyib 3 bulan nggak pulang. Apa yang terjadi? Tidak cukup hati Anda kalau suatu saat dari istri, wahai mahasiswa Yaud, suami Anda kaya, lalu menganggap dengan kekayaan itu bisa mengapakan istrinya saja. Maka tolong Anda memilih suami itu tidak cukup kaya. Wah, ini membela kaum laki-laki. Kenapa? Dianggapnya Anda itu butuhnya uang aja. Ini mah dikasih, tapi nggak pernah merajut kehangatan cinta tulus, bercengkrama dengan anak-anak, ngumpul dengan keluarga, kemudian ngobrol di pavilion sambil cerita tentang masa depan. Tidak pernah merajut kehangatan suami istri. Pokoknya merasa saya punya duit, ya lama yang penting kamu duit. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak dengan duit semata? Nah, itu berarti suami nggak ihsan kepada istrinya. Apalagi kalau sadar KDM, kekerasan dalam rumah tangga, itu sudah tidak ihsan lagi. Tapi itu mah sudah di luar manusia yang ihsan, pribadi yang mulia. Nah, jadi ihsan dalam penyembelihan, pisaunya diladepin untuk ihsan. Ihsan dalam memilih orang bukan karena KKN tapi karena profesional. Ini contohnya yang konkret ya, bisa paham yang bertanya. Ihsan dalam arti ke anak, seorang ayah membimbing, memomong, mendorong. Ya, kalau bahasa Tukuri Handayaninya lah, kalau bahasa
pendidikan. Luar biasa. Itu ihsan. Pokoknya amalan perbuatan yang terbaik, superlatif, the best itu sudah ihsan. Tapi kalau hanya saya yang sering mahugi, ya mahugi itu bahasa Sunda ya. Yang sering ngasih sesuatu itu si P. Lalu Bapak balas. Nah, ini yang nanya tadi Neng Alvin. Nah, Alvin sering menolong si Alpan. Nah, Alvin menolong Alpan. Alpan merasa kehutanan budi. Ya sudah, karena Alvin sering berbuat baik, ya saya pun berbuat baik kepada Alvin. Itu belum ihsan. Kalau Alvin memberi 5.000, Bapak bayar 5.000, itu bukan ihsan. Karena dia berbuat baik ke Bapak, Bapak melebihi memberinya. Bahkan dia pun yang sengit itu benci sekalipun tidak dendam dibalas dengan kebaikan. Nah, lucu lainnya, kalau suatu saat anak nikah, lalu ada yang ngasih amplop isinya 50.000. Nanti teman anda yang ngasih 50.000, dulu dia ngasih 50.000 waktu saya nikah. Padahal 10 tahun yang akan datang saya bayar 50.000 lagi. Itu gak ihsan. Kurs rupiahnya sudah, inflasinya udah jauh. 50.000 sekarang, 10 tahun ke depan 500.000 dong. Wah, rugi. Nah, itu tidak ihsan. Jelas. Terakhir pertanyaannya. Terakhir tadi pertanyaannya. Apa Amin contohnya? Oke, itu Bapak. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa mahabbah? Sedangkan kebanyakan kalangan itu. Siap. Sekali lagi, ini mahabbah itu akhlak mulia dalam mencintai Allah, ketulusan yang mendalam dalam mencintai Allah, otomatis mencintai ajarannya. Loving deeply, mencintai secara mendalam, bukan biasa-biasa saja. Nah, sekarang bagaimana untuk merajut mahabbah di anak remaja yang umumnya teman-teman itu serba menjadi generasi pensin dan juga generasi instan karena kebanyakan makan Indomie di rumah. Nah, maka bagaimana? Ya seperti ini kata Opik dalam syairnya. Ana 5 perkara, salah satunya bergaul dengan orang-orang soleh. Orang soleh nggak mungkin ngajak yang tidak baik. Orang yang biasa di komunitas soleh sebagai perempuan, insya Allah bakal dapat calon yang soleh. Amin. Dalam Al-Quran ayatnya jelas, orang-orang yang soleh perempuan akan mendapat yang soleh laki-laki. Orang-orang yang komunitas perempuan yang taat, dia akan mendapatkan suami juga yang taat. Nah, karena itu cara memelejitkan tingkat mahabbah itu Ramadan ini instrumennya. Contoh, dengan kita berlapar-lapar, semuanya karena Allah. Faktanya ada yang menggoda di dalam kamar sendiri, di kamar mandi sendiri, nggak minum kok kita. Karena satu keyakinan Allah Maha melihat. Ini sebagai exercise yang sangat elementer. Bagaimana ditingkatkan lagi? Ditingkatkan lagi. Nanti iktikaf dan qiyamul 10 hari di Masjid Jami itu akan terasa lagi. Nawaitul iktikaf di hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Belajarlah yang selama ini kita sholat nggak pernah sampai mengerti bacaannya. Ketika karena dalam kesendirian kita merasa hati itu tersentuh, kolbu ini merasa tersambung. Nah, itu sudah mulai ada konslet spiritual. Nah, kita terus tingkatkan. Awalnya tahajud 4 rakaat, tingkatkan 6 rakaat, tingkatkan 8 rakaat sesuai kemampuan. Terus baca Quran. Nah, ini akan hadir sendiri. Al-wusul akan hadir wusul mahabbah kita kepada Allah. Jadi yakin qul in kuntum tuhibbanallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, kemudian pasti Allah pun akan mencintai kalian dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau sudah cinta, ya maaf, sembelih ayam rasa coklat. Nah, saking cintanya blind, buta.
Tapi bagaimana ini kepada Allah? Istiqraqul qalbi bi dzikrillah. Jadi tenggelam dalam mahabbah kepada Allah. Wah, kita bisa membaca sirah bagaimana seorang sufiah Rofi'ah Adawiyah. Keren bagaimana mencintai Allah. Nah, termasuk salawat Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fa amin taubata wa fir junubi fa innaka ghafirud dzambi. Ya Allah, ya Tuhanku, lastu, aku ini tidak tepat, tidak layak menjadi seorang yang ahli surga firdaus. Wal aqwa ala naril jahimi. Sungguh aku tidak kuat. Ini sebenarnya kalimat retoris dan merayu Allah. Aku ini hamba yang mu'ib, ya Allah. Karena itu aku gak kuat kalau masuk neraka. Aku ini ingin surga. Jadi sebenarnya itu logika karena itu bertemanlah dengan orang-orang soleh. Alaikunna bimujalas hadis solehin. Sering banyak duduk dengan orang soleh, dengan ahli ibadah, cintai Allah, cintai baginda Nabi, dan cintai kitab suci. Insya Allah akan usul, akan mundur rasa mahabbah dengan sendirinya. Dengan kata lain, berlatih dengan riyadhah. Nah, Anda aja berlatih berkisah tanpa dilatih nggak bisa lancar. Kecintaan kita kepada Allah akan terbuka, akan terasa, terefleksi dalam diri kalau kita mengikuti riyadhah, latihan-latihan. Baik, itu saja. Bapak pikir terlalu lama sampai maghrib berkumandang azan. Pasti ada program lain barangkali ya. Nah, karena itu, karena dibatasi 3 pertanyaan kan, Bapak anggap cukup. Toh kita ini tidak ada media ini pun biasa ketemu ya, di WhatsApp group atau di media lain. Ya, Bapak sangat openis untuk diskus, monggo ya, masalah-masalah kehidupan. Terakhir sebelum Bapak tutup, Bapak promo kegiatan. Bapak mengundang ada seminar Ramadan tentang mental health awareness, ya, kesadaran kesehatan mental. Ini penting bagi calon guru piawai. Nah, dan mendatangkan seorang ahli psikologi, tapi dia juga YouTuber. Mungkin baca iklannya nanti Bapak kirim di Al-Taqwa tanggal 17 besok April ya. Jam 8 sampai selesai. Dan itu untuk remaja seperti kita ini. Ya. Salah satu masalah yang dihadapi Anda tadi cocok dengan apa? Berdasarkan riset kesehatan dasar Kemenkes diketahui ada 19 juta orang depresi mental karena masalah kehidupan yang tidak diatasi. Kedua, usia 19 tahun ke atas seperti Anda ada 12 juta orang. Karena itu Anda layak mengikuti health mental health untuk sebuah kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAG atas segala ilmu dan pengetahuan yang sudah Bapak berikan kepada kami, baik untuk teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Baiklah, saya Sri Hendri selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu ada penyerahan cenderamata dulu dari Himpiaud oleh Ketua Jurusan Himpiaud kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MA. Mohon maaf, ada penyerahan cenderamata oleh Ketua HMJ Himpiaud. Bapak mau diganti karena ngomongin mahabbah itu kait hati, jadi di Malaysia itu bukan cendera mata, cendera hati.
Dulang di sini dulang. Acara selanjutnya ini ada penyerahan cendera hati dari Ketua HMJ Himpiaud kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAD. Kepadanya saya. Awas bukan cedera. Cedera hati bahaya. Cedera. Dipoto. Dikomunikasikan. Ini ketua apa ini? MJ yang baru ini, Dindi. Oh, ini yang baru. Dindi. Nama. Parasnya ketua Hikmah Visi, naik pangkat. Iya, pinter-pinter ya. Ya. Makasih ya. Cendera hati. Siapa nih Mas Bos? Ini apa? Anu ya, acara tadarus tak ada di Dindi. Wah, ini banyak spanduknya hebat. Bisa dimanfaatkan. Oh, ini kan? Udah, beres. Ya, ingat masa lalu biar terasa muda dulu. Ya bu. Mudah sekarang. Ya kan dulu muda. Ya. Dan foto dulu kita di depan itu semua ya. Foto dulu, komen foto dulu. Mumpung kumpul masih ada ini, bayangannya, ayo. Yuk, foto sana yuk. Foto dulu, ayo. Setelah foto mah terserah. Kepada para undangan dan panitia, dibantu berfoto bersama terlebih dahulu.